Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi, oksidasi, dan reduksi atau yang biasa kita kenal dengan istilah reaksi redoks. Reaksi redoks banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah proses fotosintesis. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Pertama-tama kalian harus tahu dulu kompetensi apa yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua menjelaskan penentuan aturan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga adalah menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Ini adalah contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Biar kalian tahu kebermanfaatan kalau kita belajar reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama adalah peristiwa korosif pada logam. Yang kedua proses pembakaran. Yang ketiga adalah respirasi anaerob yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh begitu banyaknya manfaat redoks dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana mind map dari konsep redoks. Reaksi oksidasi dan reduksi terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kita akan belajar tentang konsep masing-masing pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua berdasarkan penerimaan dan penyerahan oksigen. Yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi, naik turunnya bilangan oksidasi. Khusus untuk yang bagian 3 ini nanti akan kita sambung dengan penentuan tata nama senyawa, baik itu senyawa biner maupun senyawa poliatom, baik yang berikatan ion maupun yang berikatan kovalen. Oke, mari kita bahas satu persatu. Konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Contohnya pada reaksi oksidasi dan reduksi di bawah ini. Oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Jadi kalau kita mereaksikan besi ketemu dengan oksigen akan menjadi besi 3 oksida atau yang biasa kita kenal sebagai karat besi. Ini adalah reaksi proses korosi pada besi. Yang kedua, mangan bereaksi dengan oksigen juga menjadi mangan oksida. Yang selanjutnya adalah karbon bereaksi dengan oksigen menjadi karbon dioksida, sulfur bereaksi dengan oksigen menjadi sulfur dioksida, dan seterusnya. Yang kedua adalah reaksi oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksida logam penyusunnya. Contoh, besi disulfida bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan besi 3 oksida dan sulfur dioksida. Kemudian ada oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Contohnya gas propana bereaksi dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya itu contohnya adalah pada proses pembakaran glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya proses reaksi reduksi. Yang pertama adalah pemanasan raksa oksida atau HGO dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Hati-hati, pemanasan berbeda dengan pembakaran ya. Kalau pembakaran zatnya langsung bertemu dengan oksigen atau api. Kalau pemanasan biasanya ada wadahnya dulu. Contoh kalau kita memanaskan air, maka kan airnya ditaruh dulu pada penanas air misalkan atau pada panci kalau di rumah misalkan, baru ada api di bawahnya. Jadi itu bedanya proses pemanasan dan proses pembakaran. Kalau pembakaran mengikat oksigen, kalau pemanasan justru melepas oksigen. Itu contohnya adalah raksa oksida menjadi raksa dan oksigen. Kemudian pemanasan kalium klorat KClO3 akan menjadi KCl, kalium klorida dan oksigen. Nah, itu ya proses pemanasan, jadi ada tabung reaksi di sini, kalium kloratnya di dalamnya, dipanaskan dengan api di luarnya. Jadi, oksidasi adalah pengikatan oksigen, reduksi adalah pelepasan oksigen.
Oke, mari kita lihat. Ini adalah gambar proses pemanasan HGO menjadi Hg dan molekul-molekul O2. Nah, ini ada tabung reaksinya ya. Nah, ini prosesnya. Ini Hg-nya kelihatan berwarna perak ya, keperakan. Oke, kita lihat. Redoks berdasarkan perpindahan elektron. Ada tembaga bereaksi dengan oksigen menjadi tembaga oksida. Disetarakan karena oksigennya ada 2, di sini ada 2 Cu, di sebelah kanan produknya juga 2 ada 2 Cu, kemudian O2-nya ada 2, di sini juga O2-nya ada 2. Prosesnya kita lihat CuO kalau kita ionisasikan seperti konsep kemarin waktu kalian belajar reaksi elektrolit, larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka CuO akan menjadi Cu2+ dan O2-. Hati-hati, Cu menjadi Cu2+ akan melepas elektron. Artinya 2 elektron akan dilepas dari masing-masing Cu. Karena Cu-nya ada 2 di sini, maka elektron yang dilepas ada 4. Jadi 1 Cu melepas 2 kan? Kalau ada 2 Cu, maka dia melepas 4. Nah, contoh lainnya yang proses reduksi O2 karena dia unsur bebas tidak punya muatan 0, maka dia menerima 4 elektron tadi menjadi 2 O2-. O2- adalah oksigen yang menerima 2 elektron. Nah, kalian masih ingat kan bahwa ion positif artinya dia melepas elektron, kalau ion negatif artinya dia menerima elektron. Maka reaksi Cu ditambah O2, 2 Cu ditambah O2 menjadi 2 CuO itu adalah reaksi redoks. Oksidasi itu pelepasan elektron. Kalau reduksi berarti penerimaan elektron. Nah, contoh lainnya ada Cu ditambah Cl2 menjadi CuCl2 atau tembaga klorida. Cu menjadi Cu2+, jadi CuCl2-nya kita uraikan dulu menjadi Cu2+, 2Cl-. Maka Cu menjadi Cu2+, artinya dia melepas 2 elektron. Sementara Cl2 menerima 2 elektron menjadi 2 Cl-, itu reaksi reduksi. Maka reaksi di atas Cu ditambah Cl2 menjadi CuCl2 adalah reaksi redoks. Sehingga kalian untuk menentukan apakah reaksi itu redoks atau bukan, kalian bisa mencoba dengan cara ini. Mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oke, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita pelajari dulu apa sih bilangan oksidasi itu. Bilangan yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau yang diterima oleh suatu atom. Itu bilangan oksidasi, identik dengan muatan dari atom tersebut. Kalau positif berarti dia melepas elektron, maka bilangan oksidasinya juga plus. Sementara kalau ion negatif dia menerima elektron, maka bilangan oksidasinya juga minus. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Bu Naning punya Zn, unsur bebas, mengalami proses menjadi Zn2+. Tembaga Cu2+ berubah menjadi Cu. Nah, mana nih yang mengalami oksidasi dan reduksi? Kita lihat baik-baik. Cu2+, tadi Bu Naning bilang kalau muatannya plus berarti dia melepas elektron. Melepas elektron sebanyak 2, maka biloksnya plus 2. Berubah menjadi Cu saja, 0. Karena dia unsur bebas, maka plus 2 ke 0, dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sementara Zn yang awalnya 0 unsur bebas menjadi Zn2+, plus 2 biloknya, maka dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Atau yang kita kenal dengan nama oksidasi kalau kenaikan, yang penurunan adalah reduksi. Nah, ini konsep redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Mari kita lihat. Oksidasi itu naiknya bilangan oksidasi, kalau reduksi adalah turunnya bilangan
oksidasi. Mari kita lihat bersama-sama aturan dari penentuan bilangan oksidasi. Biar kalian tidak bingung ya, mohon diperhatikan dengan baik-baik dan dipahami aturan berikut ini. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatannya. Nanti contohnya ada di samping, Bu Naning berikan satu persatu ya. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan dari ion tersebut. Misalkan unsur bebasnya Na, H2, O2, dan seterusnya. Semuanya kalau yang sendirian di alam itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian yang monoatom tadi seperti Zn2+, Cu2+, itu bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Itu Bu Naning berikan. Na+, +1, S2- -2. Nah, itu contohnya ya. Kalau yang poliatom ionnya misalkan SO4 2- nih Bu Naning berikan di sini, maka bilangan oksidasi total S dan O dalam ion SO4 2- sama dengan -2. Jadi totalnya ya, bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi O kali 4 sama dengan -2 karena O-nya jumlahnya ada 4. Hati-hati untuk menentukan bilangan oksidasi, perhatikan juga subscribe dari masing-masing unsur ya, jadi biar tahu. Selain juga muatannya kalau dia berbentuk ion. Selanjutnya, aturan yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi kalau ada senyawa tanpa bukan ion nih ya, senyawa misalkan HCl, maka bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan 0 gitu ya. Kalau ada SO2, maka bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi O kali 2 karena O-nya ada 2 sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur golongan utama 1A, 2A, 3A sama dengan golongannya. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi bisa lebih dari 1 karena logam transisi itu rata-rata mempunyai biloks lebih dari 1. Misalkan Fe besi bisa Fe+2, bisa Fe+3. Bilangan oksidasi hidrogen selalu -1 kecuali pada hidrida, yaitu hidrogen yang ketemuan dengan logam dia -1, dan oksigen selalu -2 kecuali pada peroksida dia -1, dan pada senyawa biner dengan fluor dia +2 karena fluor sangat elektronegatif. Ini contohnya ya, tadi Bu Nani sudah berikan kalau Bu Nani punya CuO, maka bilangan oksidasi Cu ditambah O sama dengan 0. Ini contoh-contohnya ya. Nih, bilangan oksidasi K. K golongan berapa? Halina K, Robi CS frustasi. Maka K golongan 1A, maka bilangan oksidasinya +1. Dimanapun K-nya, mau di KCl, mau di KNO3, mau di K2SO4, K selalu +1 karena K golongan 1A. Demikian juga dengan Mg dan Ca, bemomokoksari sereban radial golongan 2A ya. Maka dia bilangan oksidasinya +2. Kita lihat nih, ini yang unsur transisi Cu bisa +1, bisa +2, Fe tadi sudah Bu Nani contohkan dan seterusnya. Kemudian H dalam H2O, NH3, HCl +1. Tapi H pada NaH, natrium hidrida sama dengan -1. Kemudian O selalu -2 kecuali pada peroksida H2O2 dia -1. Dan OF2 dia +2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung sampaikan kepada Ibu. Mari kita coba tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur pada senyawa berikut. Bu Naning punya Cl2, dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0, betul. NaCl, Na golongan 1A +1, maka Cl-nya sama dengan -1 karena total bilangan oksidasi senyawa harus sama dengan 0. Kemudian CaCl2, Ca golongan 2A, maka dia +2, Cl-nya -1 kali 2, juga sama dengan 0. H2O, H +1, O -2.
Selalu, kemudian NaOH, Na-nya golongan 1A plus 1, O-nya minus 2, H-nya sama dengan plus 1. Demikian juga H2SO4, H-nya plus 1, O-nya min 2. Yang Bu Naning beri tanda merah artinya S-nya yang kita cari. Nah, berapa ditambah plus 2 dan minus 8 agar sama dengan 0. Maka ininya S-nya plus 6. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencoba Na3PO4 dan CH4. Oke, ini latihannya. Mari berlatih. Tentukan bilox Cl dalam KClO4, Cr dalam Cr2O72-, dan P dalam PO4 3-. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi, oksidasi, dan reduksi, atau yang biasa kita kenal dengan istilah reaksi redoks. Reaksi redoks banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah proses fotosintesis. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Pertama-tama kalian harus tahu dulu kompetensi apa yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua menjelaskan penentuan aturan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga adalah menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Ini adalah contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Biar kalian tahu kebermanfaatan kalau kita belajar reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama adalah peristiwa korosif pada logam. Yang kedua proses pembakaran. Yang ketiga adalah respirasi anaerob yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh begitu banyaknya manfaat redoks dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana mind map dari konsep redoks. Reaksi oksidasi dan reduksi terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kita akan belajar tentang konsep masing-masing pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua berdasarkan penerimaan dan penyerahan oksigen. Yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi, naik turunnya bilangan oksidasi. Khusus untuk yang bagian 3 ini nanti akan kita sambung dengan penentuan tata nama senyawa, baik itu senyawa biner maupun senyawa poliatom, baik yang berikatan ion maupun yang berikatan kovalen. Oke, mari kita bahas satu persatu. Konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Contohnya pada reaksi oksidasi dan reduksi di bawah ini. Oksidasi suatu unsur akan menghasilkan suatu oksida. Jadi kalau kita mereaksikan besi ketemu dengan oksigen akan menjadi besi 3 oksida atau yang biasa kita kenal sebagai karat besi. Ini adalah reaksi proses korosi pada besi. Yang kedua, mangan bereaksi dengan oksigen juga menjadi mangan oksida. Yang selanjutnya adalah karbon bereaksi dengan oksigen menjadi karbon dioksida, sulfur bereaksi dengan oksigen menjadi sulfur dioksida, dan seterusnya. Yang kedua adalah reaksi oksidasi senyawa sulfida menghasilkan oksida logam penyusunnya. Contoh, besi disulfida bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan besi 3 oksida dan sulfur dioksida. Kemudian ada oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Contohnya gas propana bereaksi dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya itu contohnya adalah pada proses pembakaran glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya proses reaksi reduksi. Yang pertama adalah pemanasan raksa oksida atau HGO dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Hati-hati, pemanasan berbeda dengan pembakaran ya. Kalau pembakaran zatnya langsung bertemu dengan oksigen atau
api. Kalau pemanasan biasanya ada wadahnya dulu. Contoh kalau kita memanaskan air, maka kan airnya ditaruh dulu pada penanas air misalkan, atau pada panci kalau di rumah misalkan, baru ada api di bawahnya. Jadi itu bedanya proses pemanasan dan proses pembakaran. Kalau pembakaran mengikat oksigen, kalau pemanasan justru melepas oksigen. Itu contohnya adalah raksa, oksida menjadi raksa dan oksigen. Kemudian pemanasan kalium klorat KClO3 akan menjadi KCl, kalium klorida dan oksigen. Nah, itu ya proses pemanasan, jadi ada tabung reaksi di sini, kalium kloratnya di dalamnya dipanaskan dengan api di luarnya. Jadi, oksidasi adalah pengikatan oksigen, reduksi adalah pelepasan oksigen. Oke, mari kita lihat. Ini adalah gambar proses pemanasan HgO menjadi Hg dan molekul-molekul O2. Nah, ini ada tabung reaksinya ya. Nah, ini prosesnya. Ini Hg-nya kelihatan berwarna perak ya, keperakan. Oke, kita lihat. Redoks berdasarkan perpindahan elektron. Ada tembaga bereaksi dengan oksigen menjadi tembaga oksida. Disetarakan karena oksigennya ada 2, di sini ada 2 Cu, di sebelah kanan produknya juga 2 ada 2 Cu, kemudian O2-nya ada 2, di sini juga O2-nya ada 2. Prosesnya kita lihat, CuO kalau kita ionisasikan seperti konsep kemarin waktu kalian belajar reaksi elektrolit, larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka CuO akan menjadi Cu2+ dan O2-. Hati-hati, Cu menjadi Cu2+ akan melepas elektron. Artinya 2 elektron akan dilepas dari masing-masing Cu. Karena Cu-nya ada 2 di sini, maka elektron yang dilepas ada 4. Jadi 1 Cu melepas 2 kan. Kalau ada 2 Cu, maka dia melepas 4. Nah, contoh lainnya yang proses reduksi O2, karena dia unsur bebas, tidak punya muatan 0, maka dia menerima 4 elektron tadi menjadi 2 O2-. O2- adalah oksigen yang menerima 2 elektron. Nah, kalian masih ingat kan bahwa ion positif artinya dia melepas elektron, kalau ion negatif artinya dia menerima elektron. Maka reaksi Cu ditambah O2, 2 Cu ditambah O2 menjadi 2 CuO, itu adalah reaksi redoks. Oksidasi itu pelepasan elektron. Kalau reduksi berarti penerimaan elektron. Nah, contoh lainnya ada Cu ditambah Cl2 menjadi CuCl2 atau tembaga klorida. Cu menjadi Cu2+, jadi CuCl2-nya kita uraikan dulu menjadi Cu2 plus 2Cl-. Maka Cu menjadi Cu2+, artinya dia melepas 2 elektron. Sementara Cl2 menerima 2 elektron menjadi 2 Cl-, itu reaksi reduksi. Maka reaksi di atas Cu ditambah Cl2 menjadi CuCl2 adalah reaksi redoks. Sehingga kalian untuk menentukan apakah reaksi itu redoks atau bukan, kalian bisa mencoba dengan cara ini. Mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oke, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita pelajari dulu apa sih bilangan oksidasi itu. Bilangan yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau yang diterima oleh suatu atom. Itu bilangan oksidasi, identik dengan muatan dari atom tersebut. Kalau positif berarti dia melepas elektron, maka bilangan oksidasinya juga plus. Sementara kalau ion negatif dia menerima elektron, maka bilangan oksidasinya juga minus. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Bu Naning punya Zn, unsur bebas, mengalami proses menjadi Zn2+. Tembaga Cu2+ berubah menjadi Cu. Nah, mana nih yang mengalami oksidasi dan reduksi? Kita lihat baik-baik.
Cu2 plus, tadi Bu Naning bilang kalau muatannya plus berarti dia melepas elektron. Melepas elektron sebanyak 2, maka biloxnya plus 2. Berubah menjadi Cu saja, 0. Karena dia unsur bebas, maka plus 2 ke 0, dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sementara Zn yang awalnya 0 unsur bebas menjadi Zn2 plus 2 biloknya, maka dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Atau yang kita kenal dengan nama oksidasi kalau kenaikan, yang penurunan adalah reduksi. Nah, ini konsep redok berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Mari kita lihat. Oksidasi itu naiknya bilangan oksidasi, kalau reduksi adalah turunnya bilangan oksidasi. Mari kita lihat bersama-sama aturan dari penentuan bilangan oksidasi. Biar kalian tidak bingung ya, mohon diperhatikan dengan baik-baik dan dipahami aturan berikut ini. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatannya. Nanti contohnya ada di samping, Bu Naning berikan satu persatu ya. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan dari ion tersebut. Misalkan unsur bebasnya Na, H2, O2, dan seterusnya. Semuanya kalau yang sendirian di alam itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian yang monoatom tadi seperti Zn2 plus, Cu2 plus itu bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Itu Bu Naning berikan. Na plus plus 1, S2 min minus 2. Nah, itu contohnya ya. Kalau yang poliatom ionnya misalkan SO4 2 minus nih Bu Naning berikan di sini, maka bilangan oksidasi total S dan O dalam ion SO4 2 min sama dengan minus 2. Jadi totalnya ya, bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi O kali 4 sama dengan minus 2 karena O-nya jumlahnya ada 4. Hati-hati untuk menentukan bilangan oksidasi, perhatikan juga subscribe dari masing-masing unsur ya, jadi biar tahu. Selain juga muatannya kalau dia berbentuk ion. Selanjutnya, aturan yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi kalau ada senyawa tanpa bukan ion nih ya, senyawa misalkan HCl, maka bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan 0 gitu ya. Kalau ada SO2, maka bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi O kali 2 karena O-nya ada 2 sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur golongan utama 1A, 2A, 3A sama dengan golongannya. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi bisa lebih dari 1 karena logam transisi itu rata-rata mempunyai bilox lebih dari 1. Misalkan Fe besi bisa Fe plus 2, bisa Fe plus 3. Bilangan oksidasi hidrogen selalu minus 1 kecuali pada hidrida, yaitu hidrogen yang ketemuan dengan logam dia minus 1. Dan oksigen selalu minus 2 kecuali pada peroksida dia minus 1. Dan pada senyawa biner dengan fluor dia plus 2 karena fluor sangat elektronegatif. Ini contohnya ya, tadi Bu Nani sudah berikan kalau Bu Nani punya CuO, maka bilangan oksidasi Cu ditambah O sama dengan 0. Ini contoh-contohnya ya. Nih, bilangan oksidasi K golongan berapa? Halina K, Robi CS frustasi. Maka K golongan 1A, maka bilangan oksidasinya plus 1. Dimanapun K-nya, mau di KCl, mau di KNO3, mau di K2SO4, K selalu plus 1 karena K golongan 1A. Demikian juga dengan Mg dan Ca, bemomogok-sari sereban radial golongan 2A ya. Maka dia bilangan oksidasinya plus 2. Kita lihat nih, ini yang unsur transisi Cu bisa plus 1, bisa plus 2, Fe tadi sudah Bu Nani contohkan dan seterusnya. Kemudian H dalam H2O, NH3, HCl plus 1. Tapi H pada NaH, natrium hidrida sama dengan minus 1. Kemudian O selalu minus 2 kecuali pada peroksida H2O2 dia minus 1.
dan OF2 dia plus 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung sampaikan kepada Ibu. Mari kita coba. Tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur pada senyawa berikut. Bu Naning punya Cl2, dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Betul. NaCl, Na golongan 1A plus 1, maka Cl-nya sama dengan min 1, karena total bilangan oksidasi senyawa harus sama dengan 0. Kemudian CaCl2, Ca golongan 2A, maka dia plus 2, Cl-nya minus 1 kali 2, juga sama dengan 0. H2O, H plus 1, O min 2. Selalu kemudian NaOH, Na-nya golongan 1A plus 1, O-nya minus 2, H-nya sama dengan plus 1. Demikian juga H2SO4, H-nya plus 1, O-nya min 2. Yang Bu Naning beri tanda merah artinya S-nya yang kita cari. Nah, berapa ditambah plus 2 dan minus 8 agar sama dengan 0. Maka ininya S-nya plus 6. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencoba Na3PO4 dan CH4. Oke, ini latihannya. Mari berlatih. Tentukan bilox Cl dalam KClO4, Cr dalam Cr2O72- dan P dalam PO4 3-. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.